Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di Podcast Safika. Apa itu Podcast Safika? Podcast Safika adalah program dari Sekolah Khusus Mentari Safika. Apa itu Sekolah Mentari Safika? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama orang di sebelah saya ini. Yaitu adalah Bu Novi. Halo, apa kabar Ibu? Halo, apa kabar Mas Iman? Baik ya. Alhamdulillah. Sibuk apa nih Bu? Ya biasalah Mas, sibuk mengajar. Nah, langsung aja nih Bu ya. SKH Safika itu apa sih? SKH Mentari Safika itu apa sih? SKH Mentari Safika itu yaitu sekolah khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Oh, oke. Sekolah khusus untuk anak-anak kebutuhan khusus. Pembelajarannya seperti apa sih Bu kalau di sekolah khusus itu? Kalau pembelajaran kita sama seperti umum memang. Semua mata pelajaran kita ada, hanya saja yang membedakan itu dari segi kemampuan siswa. Oke. Jadi kita melihat batas kemampuan siswa sampai di mana. Oh. Gitu. Disesuaikan dengan kurikulum yang kita pakai. Oke. SKH Mentari Safika ini jenjangnya dari TK, SD, SMP atau SMA Bu? Kalau kita jenjangnya dari TK, SD, SMP, dan juga SMA. Oh, tuh guys. SKH Mentari Safika adalah sekolah yang seperti dijelaskan Ibu Novi tadi. Sebelumnya nih Bu, Ibu membuat sekolah ini triggernya apa sih Bu? Triggernya itu karena kita termotivasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus, di mana notabene anak-anak berkebutuhan khusus dipandang oleh masyarakat banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oh, oke. Berarti karena banyak orang yang memiliki kekurangan dan keterbatasan, makanya Ibu mendirikan sekolah ini. Ya, biar mereka ini layak mendapatkan pendidikan pada anak-anak umum lainnya. Oke. Boleh ceritain Bu awal mula berdirinya sekolah ini seperti apa pada teman-teman? Boleh. Boleh ya? Gini ya, Oke Mas guys, Iman. nih ceritanya nih guys. Kita cinta dulu ya guys. Iya. Jadi sekolah khusus Mentari Safika ini tepatnya berada di Jalan WR Supratman nomor 30A, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan. Oke. Ya, berawal dari kami dan teman-teman tergetak hatinya terhadap dunia pendidikan, khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, di mana banyak anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekitarnya yang membutuhkan pendidikan, namun terkendala dengan lokasi sekolah yang jauh, biaya pendidikan yang menurut mereka itu terlalu besar. Oh, terlalu besar. Terlalu besar. Apa emang dibanding dengan sekolah pada umumnya sejomplang itu kah apa setimpang itu Bu dalam segi biaya? Ya, kalau dari kita sih sebenarnya kita kembali lagi melihat tempat lokasi ya Man. Kalau di luar sana banyak memang sekolah khusus yang menurut mereka itu uang sekolahnya terlalu tinggi karena melihat perekonomian yang dia miliki rata-rata tuh di bawah rata-rata. Jadi hambatan dia sendiri itu yaitu mengenai uang sekolah, uang ke sekolah yang tinggi, sedangkan dia perekonomian di bawah rata-rata. Itu menjadi salah satu kita Trigger akhirnya ya, untuk mencoba mendirikan sekolah Mentari Safika ini buat mereka-mereka yang ekonominya di bawah rata-rata. Oh. Terus kenapa namanya Mentari Safika Bu? Wah, kenapa namanya Mentari Safika Iya. ya? Kebetulan kita lebih mengambil kata Safika, Mas Iman. Safika itu artinya apa? Safika sendiri artinya itu pesona atau karismatik. Oh, pesona atau karismatik. Iya, Mas Berarti murid Iman. yang masuk di sini pesona dan karismatik semua dong. Iya, ya tentu itu pasti dong Mas Iman. Di mana anak-anak kita itu pesonanya dan karismatiknya itu sebenarnya buat kita tuh terlihat. Oh. Cuma hanya beberapa orang yang bisa melihat itu Mas Iman. Iya sih nggak semua, karena kan Iya. masih banyak dipandang sebelah mata lah. Benar. Oh oke. Berdirinya dari tahun berapa Bu?
Kalau kita berdirinya itu dari tahun 2023. 2023. Di mana SKH Mentari Safika ini berada di bawah naungan Yayasan Safika Insan Cendekia. Ya, namanya Safika yang tadi saya sampaikan, namanya itu Safika. Oh, oke. Kita singkatnya Safika aja ya, Mas. Iya, iya. Di mana itu sendiri memiliki arti pesona dan karisma untuk nama Safika sendiri. Dengan berlandaskan kata tersebut diharapkan kelak peserta didik kita, anak-anak berkebutuhan khusus memiliki pesona dan karisma di dalam dirinya sehingga ABK ini mampu dan dapat bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Oke. Jadi itu arti namanya. Iya, Mas Lumayan Iman. panjang juga ya. Kalau diartikan sebenarnya panjang, tapi kalau kita baca sih pendek. Oh, baca. Nggak baca pasti hafal dong. Iya, benar. Awalnya memang panjang, lama-lama jadi hafal kok, Mas Iman. Pembelajaran yang ada di sekolah Mentari Safika ini seperti apa sih, Bu? Kalau pembelajaran sendiri kita sebenarnya sama seperti umum ya. Cuma yang membedakan itu kalau kita sekolah khusus itu kita tambahkan dengan program-program khusus seperti keterampilan tata boga, keterampilan membuat konektor atau mute-mute. Mute-mute apa tuh? Mute-mute itu kayak buat mutiara-mutiara kecil, Mas Iman, yang kita bisa jadikan buat pengait masker. Oh, iya, iya. Nah, program-program kita tuh seperti itu. Oke. Kayak ada tata busana atau melukis, mewarnai, itu program-program yang ada di SKH Mentari Safika. Oke, berarti ABK ini dilatih untuk mempunyai keterampilan. Ya, betul. Mempunyai skill buat nanti dia bisa hidup bersosialisasi di masyarakat. Oke. Visi misi sekolahnya apa, Bu? Visi misi kita pertama kalau untuk visi ya. Iya. Kalau untuk visi itu kita terwujudnya pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus agar mandiri, berkemampuan optimal dan berakhlak mulia. Itu visi kita, Mas Iman. Kalau misinya sendiri? Kalau misinya kita sendiri sebenarnya banyak ya, Mas Iman ya. Mungkin saya hanya menyebutkan satu atau dua saja ya, Mas Iman. Kalau untuk misi kita sendiri itu meningkatkan budaya beribadah sebagai upaya mewujudkan keimanan peserta didik. Kedua, menanamkan perilaku dan kepribadian yang berbudi luhur melalui pembiasaan. Oh, jadi itu ya. Yang ketiga nih yang paling penting, Mas Iman. Apa tuh, Bu? Menggali, mengarahkan serta meningkatkan bakat minat peserta didik. Itu poin nomor 3 yang harus kita gali untuk anak-anak kebutuhan khusus. Jadi dengan harapan mereka masuk sini punya keterampilan lalu bisa ke masyarakat umum. Ya, betul sekali, Mas Iman. Karena banyak di luar sana ya anak ABK itu yang mungkin berada di ekonomi ke bawah yang tidak bisa menyekolahkan anaknya sehingga apa yang terjadi ya tidak ada kemajuan atau kecerdasan buat mereka untuk hidup bersosialisasi ya karena anak seperti ini yang kita butuhkan cuma satu yaitu mereka dapat bersosialisasi di masyarakat, di lingkungan dan lebih terkhusus di dalam keluarga. Untuk tenaga pengajar itu ada berapa sih, Bu, di sini? Kalau tenaga pengajar kita kebetulan saat ini sudah ada 5. Dengan tenaga kependidikan kita ada 2 orang. Jadi semua itu totalnya ada 7 tenaga kependidikan. Dengan jumlah murid? Dengan jumlah murid alhamdulillah saat ini sudah mencapai 20 siswa, Mas Iman. 20 siswa. Lumayan banyak berarti, Bu, ya? Ya, alhamdulillah Mas Iman. Berjalannya waktu untuk tahun ajar ini siswa kita bertambah. Alhamdulillah. Penanganannya susah nggak sih, Bu? Untuk pengajaran anak kebutuhan khusus ini? Kalau untuk penanganan sebenarnya susah gampang, Mas Iman. Kunci cuma satu, sabar. Sabar aja kuncinya ya. Kalau kita nggak sabar semuanya itu akan terasa berat. Tapi saya yakin kalau kita sudah terbiasa menangani anak-anak berkebutuhan khusus,
semua itu berjalan enjoy, Joy. terus happy. Kita kalau ngajar anak ABK ini happy terus Mas Iman, Oh. senyum terus karena tingkah laku dan perilaku mereka ini sangat polos ya, karena mereka ya tidak bisa menyampaikan sesuatu apa yang dia inginkan. Jadi semua itu berjalan seperti kepolosan mereka yang dia miliki. Oke. Boleh diceritain nggak Bu pengalaman Ibu yang saya penasaran sih, pertama kali mengajar anak kebutuhan khusus itu gimana sih? Nah pengalaman pertama Ibu mengajar tuh kayak gimana sih Bu? Kalau pengalaman saya sendiri awalnya kaget. Kaget. Gimana, kaget dengan anak-anak seperti ini, harus seperti apa gitu saya mengajarnya. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, lambat laun semua itu bisa kita atasi. Tadi kan di awal Ibu bilang kalau mengajar anak kebutuhan khusus ini selalu senyum mulu. Oh, berarti ada suka dukanya dong Bu? Wah, suka dukanya banyak Mas Iman. Sukanya dulu deh. Kalau sukanya itu suka untuk anak-anak itu dalam Udah Bu, sukanya apa Bu berarti Bu? kalau sukanya sendiri senang ya melihat mereka tumbuh menjadi lebih baik. Jadi dalam proses pembelajaran itu yang tadinya mereka nggak bisa akhirnya menjadi bisa. Itu sukanya untuk saya pribadi. Terus kalau dukanya? Aduh, kalau dukanya saya lebih, kalau duka itu lebih sedihnya melihat anak-anak jika lagi tantrum. Karena kebanyakan mereka ini, anak-anak ABK ini menginginkan sesuatu tapi mereka ini tidak bisa menyampaikan, mengekspresikannya. Jadi akhirnya efeknya apa ya? Akhirnya mereka itu tantrum. Ini dukanya buat kita kalau mereka lagi pada saat tantrum. Kasian. Berarti penuh effort banyak. Benar, kita butuh ekstra tenaga yang luar biasa buat menangani anak ABK pada saat mereka tantrum. Oke. Terus tujuan dari SKH Mentari Safika ini apa sih Bu? Wah, kalau tujuan sebenarnya banyak Mas Iman, ada beberapa poin, tapi kita singkat aja ya. Iya, nggak apa-apa. Di mana tujuan SKH Mentari Safika salah satunya yaitu menjadikan siswa berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin keduanya yaitu mewujudkan lembaga pendidikan yang bermutu sehingga mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan mereka. Itulah tujuan dari SKH Mentari Safika. Berarti untuk kebaikan ABK sendiri Bu ya? Iya. Oke, itu guys cerita singkat dari Bu Novi. Sekarang saya ingin bertanya-tanya sedikit. Boleh gak Bu? Boleh. Boleh. Kalau mau daftar ke sekolah Mentari Safika tuh caranya gimana sih Bu? Oh, kalau mau daftar ke SKH Mentari Safika simple Mas Iman. Apa tuh? Cukup datang ke sekolah yang beralamat di bawah ini. Editor di bawah sini. Oke, muncul. Nanti di sekolah ada yang standby untuk menerima orang tua yang baru mau ingin mendaftar. Oke. Berarti bisa langsung datang aja ya? Ya, yang pasti kita di hari kerja Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Oke. Untuk hari Sabtu kita libur. Libur tuh guys, kalau ingin daftar langsung aja datang. Ditunggu ya. Kalau mau misalkan dia nggak punya waktu datang, ada kontak yang bisa dihubungin nggak? Bisa. Kebetulan di kontak kita kalau misalkan dari orang tua yang ingin melihat sekolah-sekolah kami atau bertanya tentang terkait sekolah kami dapat menghubungi nomor di bawah ini. Kontak di bawah ini nih 0813 131 dengan Novi. Langsung Ibu sendiri berarti? Ya, langsung saya sendiri. Oke, nanti bisa saya taruh di deskripsi guys ya, alamat, kontak, sosial medianya ada? Sosmednya kita ada IG, ada Facebook dan juga ada TikTok. Oke, nanti kita taruh di deskripsi semuanya ya. Udah, apa lagi yang mau saya tanya? Banyak sih, sebenarnya banyak saya pertanyaan. Ibu mau menjawab?
Oke guys, itu aja dulu, nanti mungkin pertanyaan selanjutnya nanti kita lanjutin aja di episode-episode berikutnya. Untuk alamat, nomor kontak yang tercantum sudah saya taruh di deskripsi, atau tidak, kalau tidak muncul yang seperti saya bilang tadi di sini, berarti di deskripsi. Oke, see you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.